رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتعنف به وبعلومه وبعلوم عباد الله الصالحين آمين. إلى أقبال الفصل الثاني دلائل السنة المطهرة على فضل الخوف ورد الخائفين. والأحاديث المروية في هذا الباب كثيرة، فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات: العدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالوا: وتخاف يا رسول الله؟ قال: وما يؤمنني والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. وفي لفظ: إن شاء يقيمه أقامه، وإن شاء يزيغه أزاغه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قالت: ذكرت النار فبكيت. فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما في ثلاثة موات فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه، في يمينه أو شماله أو وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم حتى يجوزه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل مسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني واسحقوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به بنوه ذلك، فأمر الله الأرض أن اجمعي ما ففعلت فإذا هو قائم، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب، فغفر الله له. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وهب لها أن تعط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيت كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفروش ولخرجتم إلى السعودات تجأرون إلى الله تعالى. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik serta hidayahnya kita dapat berjumpa kembali di majlis yang insyaallah dicurahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta karunia-Nya. Kita dalam pertemuan kali ini membahas tentang masih dalam bab khauf, yaitu dalail sunnatil mutahharah, dalil-dalil dari sunnatil mutahharah ala fadlil khaufi wa radil ghaifin. Wal ahaditsun nabawiyah, hadis-hadis yang diriwayatkan di dalam bab ini banyak. Maka disebutkan oleh muallif kitab Aminha, maka dari sebagian tersebut qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thalathun mujiyat, tiga hal yang menyelamatkan. Yang pertama, al-adlu fil ghadab wa ridha, adil di dalam pada waktu kita marah maupun waktu kita ridha. Itu yang akan menyelamatkan manusia. Jadi adil. Kadang-kadang orang ini kalau sudah marah pikirannya gak adil. Makanya hukum ahli hakim itu tidak bisa memutuskan kalau umpamanya dia dalam pikiran yang kurang benar, maka tidak bisa diambil keputusannya seorang hakim. Maka di sini disebutkan oleh hadis baginda Nabi Muhammad SAW, al-adlu fil ghadab wa ridha, adil baik waktu kita tidak emosi maupun kita emosi, itu adil. Itu bakal menyelamatkan kita dari apapun, dari orang iya, dari dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala iya,
Maka disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang hadisnya kecil, hadisnya sedikit, tetapi mengandung arti yang besar dan bisa digabungkan dengan hadis ini, yaitu la taghdab. Nabi Muhammad cuma mengatakan la taghdab, jangan marah. Kenapa? Karena ketika marah banyak kejadian-kejadian, banyak mudarat-mudarat yang didapatkan. Lalu kita tidak boleh marah. Boleh kita marah. Ada waktunya kita marah. Kapan waktunya? Ketika agamanya mencaci maki, agamanya dihina, nabinya dihina, lalu kita diam saja, maka kata kita termasuk dari kata Imam Syafi'i, man istaghdaba wa lam yaghdab fa huwa himan. Barang siapa yang dibuat marah namun tidak marah, maka orang tersebut seakan-akan himar. Himar ini kalau di Arab Al-Baqir menyaksikan sendiri. Mana sih yang dibilang himar? Alhamdulillah Nabi Muhammad SAW punya himar yang ditunggangi santrinya. 5 orang itu naik semuanya, tapi ini himar diam aja. Diam sekut, gak ada namanya yang ini berontak, gak ada, diam aja. Dipukul diam. Dan suaranya paling jelek ya himar. Hewan terjelek adalah himar. Maka kalau orang yang ketika dibuat marah tidak marah, maka orang tersebut tergolong himar. Apalagi agamanya dicaci maki. Sedangkan Nabi Muhammad SAW ketika diganggu haknya Allah Subhanahu wa taala, lam yakum ahadun li ghadabihi. Tidak ada sahabat yang berani berdiri karena marahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau umpamanya kita tidak marah ketika agama kita dicaci maki, maka orang tersebut ganti pakaiannya dengan kain kafannya. Wal qasdu fil fakri wal ghina. Wal qasdu, kesederhanaan, fil fakri wal ghina. Sederhana, hidup sederhana di dalam kefakiran. Iya, fakir memang sederhana, tidak punya apa-apa, ya sudah sederhana aja. Wal qasdu fil fakri wal ghina. Terkadang orang yang sudah fakir, sudah tidak mampu, gengsi, adu gengsi, minjem sana, minjem sini, yang penting hidup tenang. Tidak tahu ke belakangnya ditagih utang kemana-mana. Makanya Nabi Muhammad SAW berkata, wal qasdu fil fakri wal ghina. Hidup sederhana aja fil fakri, ketika dalam kefakiran, wal ghina, maupun di dalam hal yang dia serba berkecukupan. Sudah hidup yang seperti biasa saja. Seakan-akan orang itu bukan orang tajir, tapi orang-orang yang menengah ke atas. Fakir pernah ketemu dengan seorang yang termasuk dalam hadis baginda besar Muhammad SAW, yaitu donatur dari pondok Al-Baqir di Jember. Beliau luar biasa. Kalau menang tender pembangunan kontraktor itu MM-an, tetapi rumahnya ukurannya sangat kecil. Beliau hanya tinggal, ada 3 kamar, ruangan kecil, mobilnya cuma 1, tapi suhunya luar biasa. Ternyata hartanya kemana? Dialirkan kepada pondok-pondok. Di Darul Habib kena, Al-Khairah kena, Palembang kena, semuanya kena, disalurkan oleh beliau hartanya. Ini yang dibilang oleh baginda besar Muhammad SAW. Wa khasyatullahi fis sirri wal alaniyah, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala fis sirri, di dalam kita baik maupun kita sendiri, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamha wa khaliqin nas bil khuluqin hasan. Disebutkan oleh hadis baginda Muhammad SAW, ittaqillah, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada. Wa adbi sayyi'atal hasanata tamha, dan ikutilah as-sayyi'ah, kejelekan, al-hasanah, kebaikan. Artinya apa? Ketika kita sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulan manusia dengan khuluqin hasan, akhlak yang bagus. Wa khasyatullah fi sirri wal alaniyah, takut kepada Allah di
di waktu kita sendiri wal alaniyah maupun waktu rame-rame. Kalau kita sekarang sendiri pun tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, buktinya berhasil kepada Allah Subhanahu wa taala wal alaniyah maupun yang alaniyah. Jadi sekarang tidak usah apa? Tidak usah gempa lah ya, di sana sini gempa, sana sini gempa, terus mana gunung meletus apa sana sini. Oh, sudah hilang Masya Allah. Lalu kepada Allah Subhanahu wa taala sudah hilang. Akhirnya apa yang terjadi? Musibah oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan. Itu sebagai apa? Sebagai peringatan. Ayo balik lagi kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak balik lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tetap itu akan dihanguskan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan terjadi. Maka di laula syuhurka wasabiruka wal bahiruka la sabba alaikum adzab sabba. Seandainya tidak ada para syibah yang senantiasa bersolat kepada Allah Subhanahu wa taala, ruku menyembah Allah Subhanahu wa taala, wasabiruka, dan tidak ada bayi yang sedang menetek kepada ibunya, wal bahaimu dan tidak ada hewan-hewan yang diternak, la sabba alaikumul adzab sabba. Maka disebutkan maka akan diturunkan azab, sekali azabnya langsung sekalian hancurkan. Tapi melihat Allah Subhanahu wa taala masih ada syibah, masih ada para habaib yang lurus, masih ada para ulama yang lurus, garis lurus, bukan garis keras. Garis keras sekarang tahu kan? Giliran kita keras di jalannya Allah Subhanahu wa taala, membela hak yang benar, membela kebenaran, kita dibilang garis keras. Giliran mereka keras kepada kebatilan dibilang apa? Mereka lah yang paling benar. Ini yang terjadi di zaman sekarang. Lalu ketika zaman itu sudah banyak kebohongan, maka itulah pertanda akhir zaman. Banyak kebohongan itu pertanda akhir zaman. Maka ketika Al-Baqir pernah cerita ini juga. Dulu waktu Al-Baqir ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berangkat umrah, pulang dari Yaman, berkesempatan bertemu dengan Abu Bakar bin Ali al-Masyhur. Beliau pertama kali menjawab dari mana? Dari Yaman. Oh, akhirnya ditanya, "Indak soal, apakah kamu punya pertanyaan?" Main dia tidak punya. Kalau gitu aneh yang bakal tanya nanti. Dites sama beliau, ditanya, "Kan Arkanuddin?" Itu Arkanuddin yang ditanya sama beliau. Kalau ditanya lainnya, Allah, aduh, sudah kalau mereka juga. Ini Arkanuddin salah sahadu. Iman, Islam, iman, ihsan. Lalu dikatakan oleh Habib Abu Bakar, salah ente, kurang satu lagi. Apa alamat Islam? Ziyadah, bertambah. Bukan. Nabi Muhammad SAW itu bersabda benar. Jadi semua runtutan itu, hadis Jibril itu adalah rukun Islam, rukun agama, kata Habib Bakar. Jadi pertanda-tanda kiamat itu harus kita ketahui dari sekarang. Jadi terjadinya sekarang fitnah segala macam itu adalah pertanda hari kiamat. Maka kalau itu masih belum sadar kepada diri kita, maka ya tunggu aja sampai kiamatnya benar-benar datang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yutiru min qawli ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan adanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanyak min qawli ya muqallibal qulub, wahai zat yang memutarbalikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, maka tetapkanlah hatiku atas agamamu ya Allah. Lalu bertanya, sahabat bertanya, qalu wa takhafu ya Rasulullah, apakah engkau takut wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala wa ma yu'minuni wal qalbu baina usba'in min asabi'ir rahman yuqallibuhu kayfa yasha. Wa ma yu'minuni, tidak ada yang membuat rasa aman bagiku. Wal qalbu baina usba'in min asabi'ir rahman, sedangkan hati, kata beliau, baina usbu'ain min asabi'ir rahman, di antara jari jemari, dua jari dari asabi'ir rahman, jari-jari ar-Rahman yang Maha Kuasa. Ini bukan diartikan jari-jari, tapi kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibilang jari-jari, orang tersebut mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki jari, orang tersebut murtad. Kenapa? Karena
tidak mukhalafatuhu lil hawadith, tidak beda dari makhluk. Sama berarti dengan makhluk, berarti orang yang disebut murtad. Maka jangan sampai kita menghukumi ayat atau hadis main potong aja, main ambil maknanya aja, tapi tidak mentakwilnya. Tidak mentakwilnya, maka harus ditakwil. Wa ma yu'minu wal qalbu baina usbaini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bakal memutarbalikkan kaifa yasha. Tergantung Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita mikir, enggak usah di dalam sholat berusaha. Kita ini mau berangkat beli sesuatu gitu. Kita sudah nyampe depan nih. Lupa apa yang mau dibeli, balik lagi ke dalam. Iya, kamu sama lagi angkat. Kenapa? Hati ini tiba-tiba hilang. Hanya dibalik lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam lafaz yang lain, insya ayyukimahu aqamahu. Jika Allah berkehendak, maka akan ditetapkan. Wa insya ayyuzimahu azarahu. Maksudnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutarbalikkan itu. Wa Aisyah radhiyallahu anha annaha dzakaratin nar fabakat. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhaan kepada beliau. Annaha dzakaratin nar, bahwa sesungguhnya Sayyidah Aisyah dzakaratin nar, teringat neraka, fabakat, maka dia menangis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yubtiki?" Apa yang membuatmu menangis wahai Aisyah? Qala dzakaratin nar fabakat. Fabakaitu. Aku teringat neraka, fabakaitu, maka aku menangis. Fa hal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah? Apakah tadhkuruna, ingat ahlikum, keluarga mereka semua yaumal qiyamah, di hari kiamat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma fi thalathati mawatin fala yadhkur ahadun ahadan. Adapun di tiga tempat, fala yadhkur ahadun ahadan, tidak akan ingat orang tersebut seseorang pun. Indal mizan hatta ya'lama ayakhifu mizanu aw yadhkur. Kapan orang tersebut tidak ingat seseorang yang dicintainya, anaknya, abahnya, terus semuanya, hartanya tidak diingat. Kapan itu? Kata baginda Nabi Muhammad SAW, indal mizan, ketika ditimbangan amal. Masih ingat utang? Tidak mungkin. Masih ingat apa tanggung jawabnya, semuanya yang ada di dunia? Tidak ingat semuanya. Ibunya, ayahnya, anaknya, yang dicintainya, orang terdekatnya, semuanya tidak diingatnya. Hatta ya'lama, sehingga dia mengetahui, sampai dia mengetahui ayakhifu mizanu am yadhkur. Apakah timbangannya ini ringan, apakah berat? Takut dia, was-was, dia banyak pikiran, apakah timbangannya ini akan berat, timbangan amal loh. Timbangan amalnya bakal berat apa bakal ringan? Wa inda tatayuris suhuf, dan ketika dilemparkannya, diterbangkannya as-suhuf, buku catatan amal. Hatta ya'lama aina yaqul kitabuhu, sehingga dia sampai dia tahu diletakkan di mana, diterima dengan apa buku catatan amalnya. Fi yaminihi, di tangan kanannya, au shimalihi, atau di tangan kirinya, au wara'i dhahrihi, atau salah di tangan kaca. Agak ya, ingat bulu tangkis dicemet dari belakangnya, kadang-kadang kayak gitu. Ini orang, ini yang kiri aja nih sudah apa? Yang kiri aja ini sudah tidak selamat, apalagi digaya-gayain di belakang. Ini sungguh orang-orang yang tidak bakal selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu itu yang bikin lupa. Wa inda sirat, dan ketika di siratal mustaqim. Ya gimana kita mau ingat keluarga kita? Sirat. Tidak ada pegangan kanan kiri. Cuma diumpamakan oleh ulama, tebalnya siratal mustaqim itu satu helai rambut dibagi 7. Tipis, tajamnya itu lebih tajam dari pedang. Ketika kita injek, kalau ini gak roboh, habis kita lagi. Kita kena ini dikit aja, apalagi nanti siratal mustaqim. Mudah-mudahan
diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza wudi'a baina dhahranai jahannam hatta yuzuhu. Ketika dibentangkan suatu mustaqim dan kanan kirinya jahanam, neraka jahanam. Maka ada suatu cerita. Langsung aja ceritanya biar tidak lama. Ada satu orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika dia meninggal, sebelum meninggal dia berkata kepada anaknya, kalau anak meninggal, maka fa'ahrikuni washakuni, maka bakar aku, washakuni maka tebarkan, washakuni summa duruni firri. Kemudian kumpulkan lagi abunya, washakuni kemudian terbangkan, biar diingin abu. Fawallahi, maka demi Allah, la in qadarullah alayya la yu'adzibannani 'adzaban ma 'adzabahu ahad. Maka demi Allah, la in qadarullah, jika Allah Subhanahu wa taala mampu alayya berbuat kepadaku, la yu'adzibannani, maka sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengadabku 'adzaban dengan azab ma 'adzabahu ahad, yang tidak pernah dikasih azab tersebut kepada orang lain. Orang anak yang paling sarah laku adanya, kata orang ini. Maka ketika meninggal dilakukan hal tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada bumi untuk mengumpulkan apa yang telah diterbangkan oleh jasad tersebut. Maka dilakukan oleh bumi. Ketika sudah kembali lagi menjadi jasad orang tersebut, lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakuin? Apa yang dilakuin? Lalu berkata orang tersebut, qala khasyatuka ya Rabb faghfarallahu lahu. Karena aku takut kepadamu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan zat yang maha agung, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia sebab takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tergolong dengan orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu terakhir yang diriwayatkan Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, "Arama la tarun." Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Arama la tarun," aku melihat apa-apa yang tidak dilihat oleh mereka. "Wa asma'u ma la tasma'un," dan aku mendengar apa yang tidak didengar oleh mereka. "At-talis sama wa huqqalaha anta itta." Terdengar suara langit ini seperti wuhum kolaha anta itu, benar-benar saya ini langit ini sudah mau rubuh, krek kayak orang naik ke atas lencak, ya, di atas lencak itu banyak pol, apalagi yang berat badannya di luar batas semua, kan bunyi itu krek kan gitu. Jadi ma fiha mawdi'u arba'i asabi illa wa lakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Ternyata tidak ada sudah pol di langit ini. Satu, tidak ada mawdi'u arba'i asabi, 4 jari. Jaraknya 4 jari itu di langit. Wadi'un jabhatahu wa malakun illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Kecuali ada di situ malaikat sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pol. Langit ini sudah pol di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana di zaman kita? Bagaimana di zaman kita? Allah, ini sudah penghujung habaib. Masih ada terkadang ada yang mengatakan datuknya begini, datuknya begitu. Ini Habib yang mengatakan demikian. Buntu lain Habib. Allah subhanahu. Wallahi la law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa bakaytum katsiran. Wallahi, demi Allah, lau ta'lamuna, seandainya lau ta'lamuna, kalian mengetahui ma'alamu la dhahiktum qalilan wal bakaytum katsiran, maka kalian akan la dhahiktum qalilan, akan tertawa sedikit, cuma sekedarnya. Ketika anaknya bermain umpamanya, itu cuma sekedar itu aja ketawanya. Wal bakaytum katsiran, dan nangis, dia bakal nangis banyak nangis dia. Walamma taladzattum bin nisa'i walamma taladzattum bin nisa'i 'ala al-furus, dan dia tidak akan menikmati wanitanya ya gitu. Walamma
tabattum bin nisa'i 'alal furush, dan dia tidak akan bersenang-senang dengan wanitanya 'alal furush, di kasurnya. Wala kharajtum ila su'udat taj'aluna ila Allah Ta'ala, dan sungguh-sungguh dia akan keluar ila su'udat taj'aluna ila Allah Ta'ala, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Diambil tasbihnya, diambil kopiahnya, diambil zarumnya, diambil imamahnya, semuanya terus berangkat ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya apa yang didengar Nabi Muhammad SAW didengar oleh kita, kita tidak akan enak makan, kita tidak akan enak tidur, kita tidak akan menikmati dunia ini, tidak akan. Ini yang dilakukan oleh wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mungkin saudara-saudara kita yang sekarang berada di jalur yang salah, membela kebatilan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dibalikkan menjadi pembela Allah Subhanahu wa taala, membela hidupnya Nabi Muhammad SAW. Dan jangan sampai sesuatu hal tersebut terjadi kepada anak-anak kita nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.